Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bagus ini kayaknya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Banyak suara saya yang enggak bagus. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu juga ada di bawah sepertinya, sidang jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami semuanya, tengku-tengku yang kabeh hadir pada tempat yang mulianya. Insyaallah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memperpanjang usia kita, memberi kita kesehatan yang luar biasa. Dengan kesehatan itu kita sampai di sini karena kita juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini saya ulang-ulang terus dalam awal ceramah, khutbah dan tausiah saya, bahwa kita dikasih hidup, kita dikasih sehat, dan kita dikasih hidayah. Itu 3 hal yang merupakan satu paket yang membuat kita menjadi beda antara kita dengan orang lainnya. Ada juga yang dikasih hidayah. Ada juga yang dikasih hidayah, tapi dia nggak mau dapat hidayah itu. Maka orang-orang itu disebut dengan orang-orang yang menutup hatinya. Disebut dengan orang kafir. Kafir itu bahasa Inggrisnya cover, artinya menutup. Maka di Arab itu petani juga disebut kafir, karena petani menggali tanah, menaruh bibit, kemudian menutupnya. Malam disebut kafir, karena malam juga tertutup matahari siangnya, sehingga tidak terlihat cahayanya. Awan juga disebut kafir. Jadi kafir itu menutup diri dari hidayah. Alhamdulillah kita menerima apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka pantaslah kita menyampaikan salawat sebanyak mungkin atas Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan oleh Ustaz Edi bahwa kita kajiannya tauhid. Karena memang kita berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang kita tauhidkan itu. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semua membawa pesan yang sama. Annahu la ilaha illallah, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan itu. Qul, kata Allah kepada Muhammad, sampaikan kepada mereka wahai Muhammad. Apa yang harus disampaikan? Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Disitulah datang kata tauhid tadi. Kok agak hitam nih? Beda ya? Kopi hitam. Siap. Aman. Maka kita belajar tauhid, dan pendekatan tauhid itu bisa dari mana-mana. Kenapa bisa dari mana-mana? Karena dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami tebarkan bukti-bukti kehadiran kami, kata Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana tempat, di setiap sudut, ya. Wa fi anfusihim, bahkan pada tubuh kalian sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sampai nyata bagi kalian bahwa ini adalah kebenaran. Jadi apapun yang kita pelajari, kita akan dapat Tuhan. Apapun itu. Itu sebabnya hari ini kita coba, atau melalui forum ini kita coba untuk mendekatkan konsep dari konsep pemahaman logika ilmiah dan dipadukan dengan ayat-ayat Al-Quran. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seingat saya kemarin itu kita sudah bergerak untuk mencari
beberapa alasan. Yang pertama, Tuhan itu ada apa enggak? Yang kedua, kalau ada Tuhan itu ada berapa? Kayaknya sudah itu ya, sudah Pak ya? Atau nggak ingat lagi? Kita buat ujian sekali-sekali. Hah? Post test pretest tuh ya. Post test pretest ya. Kami sama Pak Jul dulu kalau masuk lab respon post test pretest Pak Jul ya. Nah, ini kayaknya harus kita buat sekali-sekali ya. Jadi ini kita review dulu sedikit ya. Bahwa di awal dulu kita cari tahu dulu apakah Tuhan itu betul-betul ada apa enggak. Karena memang sebagian orang hari ini sudah nggak percaya lagi ada Tuhan. Nah, kemudian kalaupun Tuhan itu ada, berapa jumlahnya? Seingat saya, kajian dengan saya sudah pernah kita sampaikan waktu itu berapa jumlahnya. Karena di surat Al-Anbiya Allah mengatakan bahwa kalau seandainya fihima ya alihatan ya, kalau seandainya di antara langit dan bumi itu ada Tuhan selain Allah ya, illallah, maka apa yang terjadi? La fasadata, dua-duanya akan binasa. Kenapa? Karena bayangkan kalau Tuhan ada dua, di mana-mana ketua itu nggak boleh dua, ketua tetap satu, kepala tetap satu ya. Makanya saya sebenarnya agak penasaran dengan kehidupan orang-orang yang kembar siam, tubuhnya satu, kepalanya dua. Kan ada itu. Ya. Di Amerika kemarin itu ada perempuan yang tubuhnya satu, kepalanya dua. Yang satu nikahnya yang kepala. Ya. Yang satu nikah, yang satu enggak. Tapi dia bilang dia bahagia untuk saudaranya. Ya iyalah, tubuhnya satu. Tapi itu adalah pengecualian. Orang-orang seperti itu hukumnya pun beda, ya. Ketika kita bicara fikih, nanti fikihnya pun beda. Jadi tidak bisa kita samaratakan seperti orang-orang normal seperti kita. Tapi yang jelas secara ideal tidak boleh ada kepala dua, ya. Dalam hal organisasi, dalam hal instansi dan sebagainya. Maka Tuhan lebih dari satu itu tak masuk dalam logika. Tuhan lebih dari satu tak masuk dalam logika. Maka kemarin kita carilah, kalau Tuhan itu satu, mana yang kita bisa sebutkan sebagai Tuhan yang pantas untuk kita sembah, yang benar. Kenapa? Karena agama A menyebut Tuhannya A, agama B menyebut Tuhannya B, agama C menyebut Tuhannya C. Lalu di antara mereka siapa yang benar? Waktu itu kita sepakat untuk mencari apa yang memungkinkan untuk kita pelajari. Tuhan secara umum tidak bisa kita jamah dengan logika. Karena Tuhan tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak bisa kita raba. Maka di dalam Islam pun konsep ketuhanan itu langsung dimulai dengan yu'minuna bil ghaib. Meyakini sesuatu yang tak bisa dipegang, tak nampak, tak kelihatan, tak bisa terdengar. Kan itu cerita utama. Kalau kita sholat ghaib untuk jenazah, itu kan jenazahnya nggak ada di depan, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak kelihatan. Itu namanya ghaib, ya kan? Jadi yu'minuna bil ghaib dalam agama Islam. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di posisi itu kemudian apa yang kita bisa cari untuk membuktikan bahwa Tuhan yang kita pilih sekarang adalah Tuhan yang benar? Nabi yang membawa agama ini juga sudah tidak ada. Nabi agama-agama yang lain atau pembawa agama-agama yang lain juga sudah tidak ada. Misalnya apa? Nabinya Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya Yahudi Musa alaihissalam. Nabinya Kristen Isa alaihissalam. Menurut kita, menurut mereka, rasul mereka adalah Paulus, Paulus Pihanali, ya kan? Kalau mereka bilang, mereka kan mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, Paulus itu rasul, kata mereka ya. Boleh juga, Rasul Paulus pun sudah tidak ada. Jadi kita tidak bisa pegang atau kita tidak bisa tanya mereka.
Kalau seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada, mudah sekali orang-orang beriman kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada. Kenapa? Karena salah satu di antara yang dipraktekkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cakap serupa bikin. Itu Muhammad. Agak beda dengan penceramah-penceramah zaman sekarang. Ya. Penceramah zaman sekarang kurangnya di bagian itu kadang-kadang signifikan. Cakap serupa bikinnya tidak benar-benar dijalankan. Itu yang menyebabkan banyak orang agnostik. Kemarin sudah kita bahas itu. Masih ingat agnostik apa? Sudah ingat kan? Apa agnostik? Percaya dengan yang ada aja. Bukan Yang nilai 60 no. Gimana agnostik? dia percaya Tuhan, tapi dia tidak percaya agama. Ya, itu baru 100 ya. Dia percaya Tuhan, tapi dia tidak mau termasuk ke dalam golongan agama tertentu. Alasannya itu tadi, karena para pemuka agama rata-rata tidak cakap serupa bikin. Karena itu mereka merasa dibohongi. Mereka merasa bahwa agama ini hanya dipakai untuk membuat para, dalam tanda petik, pemuka agama ini supaya dijunjung tinggi saja. Padahal di belakang kita mereka tidak melakukan apa yang mereka ceramahkan. Nah, Muhammad SAW, semua yang beliau ucapkan itu beliau laksanakan. Maka kalau Muhammad masih ada, mudah sekali semua orang masuk Islam. Mudah sekali. Ya. Bukan lewat dakwahnya, tapi lewat akhlaknya. Ya. Dan itu yang kurang hari ini kita. Hari ini kita dakwah di mana-mana, akhlak yang kurang. Ya. Pesantren kok jai, akhlak tan, ya kan? Dayah tak jai. Tapi orang-orangnya begitu selesai, begitu orang, pokoknya orang-orang kita, apapun kejadiannya, secara akhlak masih bisa dipertanyakan. Ilmu kita tinggi, tapi akhlak tidak sampai, ya. Itu bedanya. Makanya jangan melihat agama dari umatnya. Kemarin itu saya ada ngomong tentang Cat Stephen. Ada ingat? Siapa Cat Stephen, Pak? Berarti belum soal itu, Cat Stephen itu adalah mau nak Pak? Cat Stephen itu penyanyi. Ya. Kalau kita mau tanya Cat Stephen siapa itu, sama abang yang pakai peci hitam di belakang tuh, paham betul beliau. Ya. Depan. Bang Ferry, ya. Paham betul beliau, ya. Jangankan Cat Stephen, Al Jeru aja kenal, Oh iya. Jadi Cat Stephen ini penyanyi, masuk Islam dia dan berubah nama menjadi Yusuf Islam. Itulah dia Cat Stephen. Yusuf. Setelah saya perhatikan, bapak mirip Cat Stephen. Betul. Cikalon, ya kan? Tolong difoto bapak nih, nanti buka Google cilek sama nih, ya. Jangan-jangan Cat Stephen nih, ya. Jadi Cat Stephen itu setelah masuk Islam, dia keliling ke negara-negara Islam. Datang ke Indonesia, datang ke Pakistan, datang ke Turki, datang ke Maroko dan sebagainya. Apa kata Cat Stephen kemudian? Karena Cat Stephen masuk Islam setelah baca Al-Quran. Cat Stephen kemudian mengatakan, untung aku masuk duluan baru keliling kemudian. Kalau aku keliling duluan, nggak jadi aku masuk. Kenapa? Karena orang-orang yang kutemui di negara-negara Islam tidak hidup dengan cara yang disebut oleh Al-Quran. Itu kata Cat Stephen. Ya kan? Itu kata Cat Stephen. Dan beberapa mu'alaf yang datang ke Aceh, itu juga cerita hal yang sama. Mereka juga mengekspektasikan sesuatu yang sebenarnya cukup ideal untuk Aceh. Karena konon Aceh adalah syariat Islam. Ya kan? Serambi Mekah. Apalagi Aceh? Punya keistimewaan dalam masalah agamanya, kan kayak gitu kan? Coba dibayangkan Bapak Ibu kalau misalnya belum sampai ke Aceh, apa yang kita bayangkan dengan Aceh ini? Pasti waktu azan orang berbondong-bondong ke masjid, ternyata begitu kenotan, ya kan? Ada masjid kemarin itu di perjalanan saya ke Sigli, udah jelas kan masjid daerah antara Banda Aceh Sigli berarti kan? Asar memang, sholat asar. Jadi saya berusaha untuk dapat sholat jamaah asar. Begitu sampai di satu tempat, itu saya langsung masuk untuk saya dengar ada suara iqamat di situ.
Rupanya yang iqamat itu imam. Dan beliau setelah iqamat berdiri terus beliau sendiri beliau. Enggak ada makmum. Jadi beliau azan, beliau iqamah, beliau imam, beliau makmum. Di satu tempat. Kalau dari sini sebelah kiri. Ya. Saya enggak sebutlah di kampung apa ya. Sendirian dia. Tapi kemudian baru setelah beliau sebentar berdiri, baru datang satu orang berdiri di belakangnya. Ya, dan orang itu karena mengetahui saya lagi wudu, maka beliau tidak berdiri di samping, tapi berdiri langsung di belakang karena dia tahu ada jamaah berikutnya di tempat wudu ya. Akhirnya kami berdua ini jamaahnya, saya masbuk satu rakaat ya, karena saya tadi ke kamar mandi dulu. Jadi dua orang ini, satu orang imam di depan. Padahal orang di kampung itu banyak. Nah, jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa inti yang pertama yang kita ingin sebutkan bahwa jangan melihat benar tidaknya standar agama itu dari umatnya. Karena umat bisa salah. Ya. Tapi agama ini sempurna. Itu sebabnya kemarin kita coba cari agama mana yang kira-kira pantas disebut dengan agama. Tuhan yang mana yang mereka sebutkan sebagai Tuhan, yang pantas kita tuhankan oleh kita, yang kita pantas sebut dengan ilah oleh kita, yang kita sembah oleh kita. Maka gimana caranya? Tadi Tuhan tak bisa kita lihat, pembawa agamanya sudah enggak ada, umat tidak bisa kita jadikan standar, maka satu-satunya yang bisa kita lihat adalah Al-Quran. Dan kemarin kita sudah membahas sedikit banyak pendekatan untuk memahami Al-Quran dengan cara melihat dari apa yang dipahami oleh orang-orang hari ini, yaitu ilmu pengetahuan. Dan itu hebatnya Al-Quran. Mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin itu seingat saya kita bicara tentang mukjizat janin ya. Ya kan? Janin, embrio, dan itu terhubung dengan Profesor Kate Moore dari Kanada, yang beliau menemukan bahwa ternyata luar biasa gambaran Al-Quran terhadap janin, dan itu ada di surat Al-Mu'minun. Lengkap sekali, precise sekali ya. Saya rencananya malam ini sebenarnya mau siapkan presentasi, mau saya tunjukkan gambar janin itu ya. Cuma karena sampai sore tadi, sampai jam 6:15 tadi, saya masih ada jadwal. Ya, setelah jam 6:15 tadi ada jadwal ditungkup lagi, ya kan? Jadi mohon dimaafkan tidak sempat membuat presentasi itu, ya. Insyaallah saya janji saya akan munculkan itu. Mudah-mudahan di kajian akan datang. Ya, nampak janinnya, hubungannya dengan Al-Quran dinampakkan oleh Profesor Kate Moore dengan sangat indah. Sehingga dengan cara seperti itu, maka insya Allah orang akan berbondong-bondong kembali masuk Islam seperti yang pernah terjadi setelah Fathul Makkah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali di dalam Al-Quran yang bisa kita hubungkan dengan keajaiban yang dipahami oleh orang sekarang. Apa salah satunya? Tentang besi kemarin sudah belum ya? Sudah belum? Bang Ham dapat di tempat lain. Karena Bang Ham kemana saya pergi ikut beliau. Jadi kan beliau udah boleh pulang hari ini sebenarnya. Ya. Sudah khatam beliau ya. Karena yang saya sampaikan kan ini aja. Kalau misalnya ada yang baru yang saya sampaikan berarti bid'ah. Sesuatu yang belum ada kan bid'ah kan? Nah. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seingat saya tentang besi belum di sini. Kita gali 1-2 lagi saja. Setelah itu kita anggap kita masuk ke dalam Islam, baru kita bahas Islamnya. Ini kita anggap kita belum ketemu dengan Islam yang benar, maka kita mau coba mencari dengan kemungkinan-kemungkinan apa yang dipahami di ilmu pengetahuan hari ini. Pendekatan tauhidnya kita bawa dari sana. Tentang besi, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ayat di surat besi. Satu-satunya logam yang Allah jadikan nama surat di dalam Al-Quran. Siapa yang tahu? Logam apa? Nah, udah kita sebut tadi besi kan? Nah.
Logam. Nyan lagi urun tanyong sit. Rukun leheblah napa duk perkara. Nah yang payah fikir long leheblah. Sifat 20 berapa? Ya kan? Sifat 20 ada berapa? Ya. Yang payah fikir lo je ya. Nyan ada tepat begahlian ya. Dah kembangai tekoh dah kebodoh ikula pina kan. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besi adalah satu-satunya logam yang disebutkan sebagai nama surat di dalam Al-Qur'an. Maka nama suratnya adalah Al-Hadid ya. Al-Hadid surat ke-57. Kalau Bapak Ibu ada Androidnya boleh dibuka biar kita ngajinya lebih langsung dapat ayatnya bagaimana. Surat Al-Hadid surat 57 ayat ke-25. Surat Al-Hadid 57 ayat ke-25. Kalimat pertama yang Allah sebutkan, jangan lupa ini ayat turun 1500 tahun yang lalu. Ya, ini dulu yang penting kita pahami. Ayat ini turun 1500 tahun yang lalu. Yang pertama Allah sebutkan di sini adalah laqad arsalna rusulana. Sungguh kami kirimkan rasul-rasul kami bil bayinat dengan bukti-bukti yang nyata. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersamanya Alkitab. Allah menggunakan dua kalimat, dua kata yang berbeda di sini. Kata yang pertama arsalna, kata kedua anzalna. Apa makna yang berbeda di sini? Arsalna, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, arsalna adalah mengirim secara horizontal. Mengirim dari Sigli ke Banda Aceh, arsalna. Ya. Maka rasul itu disebut dengan mursalin atau rasul, orang yang diutus, karena diutus secara horizontal dari kampung ke kampung. Rasul tidak diturunkan dari langit oleh Allah. Maka Allah berkali-kali menyebutkan min anfusihim, dari golongan kalian sendiri. Itu sebabnya di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang lain disebut yu'arifunahu kama yu'arifuna abna'ahum. Kalian mengenal Nabi itu seperti kalian mengenal anak kalian sendiri. Kenapa? Karena memang dari kecil dari kalian. Dia lahir dari rahim salah satu di antara kalian, tinggal bersama kalian. Bahasa kita kira-kira adalah Nabi yang dikirim oleh Allah semuanya asolo, kawan pendatang. Muhammad itu asolo. Ya. Kenapa? Karena kalau dirunut Muhammad itu terhubung dengan Ismail. Ismail adalah orang yang pertama mendiami Mekah. Ismail dan Siti Hajar. Ya kan? Orang yang pertama mendiami Mekah. Bagaimana dengan orang yang lain? Pendatang. Jadi Muhammadnya asolo. Ya. Asolo Mekah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti ketika terusir Muhammad itu menyedihkan sekali sebenarnya. Diusir dari tanah lahirnya sendiri. Yang potano diusir. Ya. Itu sama seperti Yahudi yang memperlakukan Palestina sekarang, ya. Yang potano diusir. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua kata di sini, arsalna dengan anzalna. Arsalna kirim secara horizontal, anzalna kirim secara vertikal. Jadi kalau ada orang naik kelapa, kirim buah kelapa satu ke sini, itu anzalna. Ya. Karena dari atas ke bawah, ya. Wa anzalna ma'ahumul kitab, Allah turunkan Alkitab. Dan Alkitab memang Allah turunkan dari atas bumi istilahnya. Kenapa kita sebut atas? Karena di atas kepala kita. Secara umum sebenarnya, apakah ada atas dan bawah itu? Secara ilmu fisika, ilmu astronomi, tidak ada atas bawah. Karena bisa jadi kepala kita sedang di bawah nih sekarang. Ya. Dan di bawah kita ini, kalau kita gali tanah ini, kita gali terus tanah ini, kita tembus di mana kira-kira? New York. Jadi kalau kamu mau ke New York, nggak usah ambil tiket, ambil tembus ya. Menyusul selamat. Ya. Karena di tengah-tengahnya nanti ada bola api yang sangat panas di tengah-tengah bumi. Ya. Jadi kita dengan Amerika ini tepat 12 jam. Ya, begini persis. Kita dengan Amerika. Jadi di bawah kita ini persis Amerika nih. Amerika Serikat. Jadi
Siapa yang sedang di bawah, Amerika atau kita? Wallahu alam, karena nggak ada sistem bawah atas. Ketika kita lihat tata surya, kita tidak tahu mau bilang di mana bawah, di mana atas. Tapi ketika Allah menceritakan anzalna, maka Allah menceritakan perspektif manusia yang tinggal. Bagi manusia ada atas, ya, atap di atas bagi manusia. Padahal bisa jadi atap ini di bawah, karena kita bukan ditarik ke bawah, kita ditarik ke inti bumi, ya, bukan ditarik ke bawah. Ada gravitasi bumi yang menarik kita ke dalam, bukan ke bawah. Nah, tapi ini terminologi bahasa yang dipakai untuk perspektif manusia. Anzalna berarti dari atas ke bawah. Ma'ahumul kitab, diturunkan kepada mereka, bersama mereka kitab, wal mizan dan kitab itu diturunkan dengan neraca yang adil. Liyaqumun nas bil qist, supaya kemudian manusia bisa berlaku adil dengan kitab dan al-mizan tadi. Sudah sampai di situ. Kemudian Allah gunakan lagi kata-kata anzalna yang kedua. Wa anzalnal hadida fi. Baru kita sambung bentar lagi fihinya apa? Wa anzalnal hadida, Allah sebut di sini, dan Allah turunkan besi. Jadi besi Allah turunkan. Itu maknanya apa? Besi juga dari langit. Ya. Dan hari ini ilmu pengetahuan membuktikan bahwa ternyata besi memang bukan penduduk bumi. Besi bukan penduduk bumi, tapi penduduk langit. Besi itu penduduk salah satu bintang besar di ruang angkasa. Yang bintang itu berkembang dia. Berkembang karena panasnya, kemudian dia tidak sanggup menahan panas yang sudah sangat tinggi, meledaklah dia. Ledakan itu kita sebut dengan supernova. Bahasa Inggrisnya Big Bang. Arti Big Bang sebenarnya ledakan besar. Ya, ledakan sangat besar. Ledakan besar itulah yang kemudian yang akan mengirimkan besi kemana-mana. Nah, besi itu sampai di bumi dari langit. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agak terheran-heran orang begitu melihat bahwa ternyata Al-Quran sudah aware bahwa besi diturunkan dari atas di ayat ini. Karena Allah tidak sebut di sini. Bisa saja Allah menyebut wa khalaqa, ya kan? Wa khalaqal hadida misalnya, dan dijadikan besi misalnya, diciptakan besi. Tapi kenapa Allah sebut anzalna? Setiap bahasa dalam Al-Quran ada maknanya. Maka ternyata salah satu dari hikmahnya adalah inline dengan pendapat para ilmuwan hari ini, bahwa besi diturunkan dari atas. Dan itu sudah sering orang bicarakan. Tapi yang kita mau bicarakan lebih panjang bukan itu. Pertama, Allah sebutkan besi tadi dari langit, satu, ya kan? Yang kedua, fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Pada besi itu ada kekuatan yang sangat besar dan ada manfaat bagi manusia. Ada kekuatan besar dan manfaat buat manusia. Besi. Apa manfaat besi, Bapak? Tiba-tiba kok blank begini? Hah? Tadi aku pilih, bismillah. Apa manfaat besi? Jadi peralatan, apa lagi? Hah? Apa? Untuk konstruksi, apa lagi? Tempat tidur, apa lagi? Kapal laut, apa lagi? Senjata. Nah, coba bayangkan. Di antara yang sudah disebut, senjata, konstruksi, kapal, senjata udah tadi, apa lagi? Peralatan, tempat tidur tadi. Tanpa ini bisa hidup nggak kita? Bisa. Almarhumah nenek saya di kampung dulu, beliau punya rumah nggak ada besi sebiji pun. Rumah Aceh zaman. Pakai baju. Nak tahu negara kan? Rumah Aceh zaman pakai baju, guculok baju banyak. Hana besar di sini kami. Bisa. Artinya apa? Bukan itu maksud satu-satunya. Ya. Karena tanpa besi ternyata kita bisa hidup, tanpa senjata bisa hidup, tanpa kapal terbang, kapal laut bisa hidup, tanpa konstruksi bisa hidup. Apalagi tadi, tanpa tempat tidur bisa hidup. Hino aja tadi.
ya kan? Orang yang udah terbiasa ke hutan-hutan, ya kan? Gimana tidurnya? Di atas pokok kayu bisa tidur dia, nggak ada besi di situ. Jadi di mana? Karena Allah di sini menjanjikan fihi ba'sun syadidun wa manafi'ul linnas. Ada kekuatan yang luar biasa pada besi itu, dan kekuatan itu bermanfaat bagi manusia. Ternyata ilmu pengetahuan hari ini mengetahui satu hal yang terhubung dengan besi. Apa itu? Darah. Darah manusia isinya zat besi. Darah manusia. Dan beda dengan konstruksi atau senjata yang tadi. Tanpa darah nggak bisa hidup kita. Kalau tanpa parang, hidup. Ya kan? Tanpa konstruksi, hidup. Tanpa kapal laut, hidup. Tapi tanpa darah, kita nggak bisa hidup. Dan darah itu isinya besi. Maka kita sering menyebut zat besi. Kalau kekurangan zat besi, disuruh makan Fatigon. Kayak mau iklan, lucu. Ini online ya? Oh, dah laki bayu untuk Pak Fatigon. Nggak sengaja tersebut ya? Apa? Banyak makan kangkung. Saya kasih tahu rahasianya sebenarnya. Di mana zat besi salah satu yang paling banyak? Daun ubi satu. Kalau di ikan, itu ikan tongkol, tapi bagian hitamnya. Ada pernah lihat daging yang bagian hitamnya tuh? Nah, anak saya justru bagian itu dibuang. Hana mangai kan? Udah kan? Mau be pura? Anyi kan ke anjir bahasa Aceh pura? Hanyi ya. Be hanyi. Jadi anak saya dicongkel dibuang. Saya bilang nyan ke gizi, ya. Itulah zat besinya. Dan itu bagus sebenarnya. Dan hari ini terutama pemerintah Aceh, ya, itu habis-habisan sedang mengkampanyekan supaya anak-anak bebas stunting. Stunting itu nanti ujung-ujungnya balik kemana? Zat besi. Ya, ternyata anak-anak perempuan yang lingkaran lingkaran lengannya agak kecil, itu disinyalir bisa melahirkan anak stunting. Nah, besok-besok kalau cari yang masih jomblo nih kan, ya, yang masih jomblo nih, suruh periksa nih. Be ya kayak arak nih. Ya, kalau ada ukurannya, cuman saya lupa ukurannya berapa. Karena itu menunjukkan zat besi. Dan itulah yang ternyata mempengaruhi kekuatan berikutnya. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata salah satu yang Allah maksudkan yang jauh lebih signifikan daripada konstruksi senjata, kapal dan sebagainya tadi adalah zat besi yang tidak bisa kita melepaskan diri. Semua kita membutuhkan. Apa itu? Darah. Makanya kalau kita ke dokter, hal yang pertama yang diperiksa adalah darah. Kadang-kadang kalau memang belum sempat diperiksa darah, diperiksa air seni. Tapi apa kata dokter? Boleh tanya sama dokter, mana lebih tepat pemeriksaan air seni dengan pemeriksaan darah? Darah. Paling tepat darah. Dan biasanya kalau penyakit sudah terhubung dengan darah, itu langsung orangnya hilang kekuatan. Kenapa? Karena Allah sebutkan di sini fihi ba'sun syadidun. Pada besi itu ada kekuatan yang hebat. Dan kekuatan itu wa manafi'ul linnas. Kekuatan itu bermanfaat bagi manusia. Ya. Makanya semua penyakit yang terhubung dengan darah, apa penyakit yang terhubung dengan darah misalnya? Anemia. Lemah kita. Leukemia, lemah kita. Thalassemia, lemah kita. Apa lagi? Pokoknya yang mia itu darah semua. Ya, itu lemah kita. Lemah kita. Atau yang tidak langsung terhubung dengan darah, lemah juga. Apa contohnya? Orang yang gagal ginjal. Orang yang gagal ginjal, almarhum mertua saya gagal ginjal, 1 minggu 2 kali cuci darah. Apa yang dicuci? Darah. Lagi-lagi darah. Kenapa darah yang dicuci? Karena ginjalnya tak mampu lagi mencuci sendiri.
Karena itu pakai hemodialisis, diambil darahnya, dibawa keluar, dicuci di luar. Jadi istilahnya ginjalnya ditaruh di luar. Ya. Seminggu 2 kali. Makannya pun harus diatur sedemikian rupa supaya jangan terlalu banyak kotoran masuk. Maka mertua saya yang perempuan sama istri saya itu betul-betul jadi polisi bagi beliau. Dilarang makan ini, dilarang makan itu. Cuma sama saya aja saya bebaskan. Makanya beliau kalau sudah sampai hari Jumat senang kali beliau. Karena hari Jumat saya bawa ke Jumat, saya yang bawa. Kalau pulang dari Jumat saya langsung tanya, "Papa mau makan apa?" Nasi kambing katanya. "Come on." Ya. Nanti sampai rumah baru kita lihat apa kejadiannya. Namanya orang sudah tua, apa kita tahan-tahan lagi? Ya, biar beliau menikmati sisa-sisa hidupnya sedikit lagi. Dan senang sekali beliau. Jadi jam 12 saya jemput, setengah 12 sudah duduk di teras. Ya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi darah. Kalau darah kemudian terganggu, maka langsung kekuatan kita terganggu. Darah. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dengan sangat bagus di sini, fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Berguna sekali bagi manusia. Dan yang menarik lagi, Bapak-bapak pernah dengar istilah hemoglobin? HB. Ada orang yang kalau lemah sekali nanti HB-nya turun. HB itu kepanjangan dari hemoglobin. Ya, apa itu hemoglobin? Hemoglobin sel darah merah. Kalau secara kimia, Pak Jul nonton je. Beda datanya Pak Jul Giawo no. Kalau di dalam kimia, ya, sel darah merah hemoglobin itu Fe. Itulah besi. Fe itulah besi. Dan besi itu sebenarnya ada dalam beberapa kondisi. Kalau kita punya besi, ada besi tok yang warnanya masih mengkilat kayak perak, ya kan? Ada besi yang sudah berkarat. Apa warna besi berkarat? Coklat, ya kan? Atau hitam kadang-kadang kan? Besi berkarat pun ada 2 tipe. Ada namanya besi 2, ada namanya besi 3. Besi 2 ini enggak stabil. Nyok berat pelajaran malam ini, ya kan? Okay. Saya ingin buktikan betapa Al-Quran benar itu sebenarnya, ya kan? Ada berat bacun yang terima unjuk, ya. Besi 2 itu enggak stabil. Besi 3 stabil. Makna sederhananya gimana? Besi gampang berkarat. Dia baru berhenti berkarat kalau sudah sampai pada level 3. Besi pertama disebut besi 0. Besi kedua disebut besi 2. Besi ketiga disebut besi 3. Nah, yang 3 ini titik akhir. Artinya besi kalau kita taruh di satu tempat, di air misalnya, dia besoknya akan berkarat. Pengkaratan pertama adalah tahap 1. Yang besi 2 tadi. Pengkaratan kedua adalah tahap 2, besi 3 tadi. Tahap 3 yang besi 3 tadi itu selesai. N di situ. Yang menarik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sudah bilang tadi, tahap 1 pengkaratan itu tidak stabil. Gampang sekali menjadi tahap berikutnya. Tapi di dalam tubuh kita, yang Allah buat besinya adalah besi berkarat pertama. Bukan besi berkarat yang berikutnya. Artinya yang tidak stabil sebenarnya. Bukan yang stabil. Itu yang ditaruh oleh Allah dalam tubuh kita. Kalau seandainya jadi yang stabil, apa yang kejadian? Nggak bisa bernafas kita. Karena tugas dari besi itu, dia mengambil oksigen dari paru-paru, dia bawa ke seluruh otot. Dia balik lagi ke paru-paru, dia bawa lagi ke seluruh otot. Itu tugas dia. Dan harus besi 2. Kalau sempat jadi besi 3, nggak bisa lagi. Nggak ada lagi kemampuan bawa-bawa tadi. Pertanyaan, bagaimana cara Allah melindungi besi 2 supaya tidak jadi besi 3? Padahal di alam, besi gampang sekali berkarat untuk langsung habis sehabis-habisnya. Itulah besi 3 tadi. Untuk itu Allah kirim senyawa lain untuk melindungi besi itu, supaya di dalam darah kita besi itu tetap terjaga besi 2. Karena darah kita sebagian besarnya air. Pertanyaan, besi di dalam air gampang berkarat apa enggak? Gampang. Maknanya apa?
Besi di dalam tubuh kita sebenarnya sangat gampang berkarat, tapi Allah jaga supaya tidak betul-betul berkarat. Karena kalau sempat berkarat habis kita. Tidak ada lagi kekuatan besi itu. Itu sebabnya kalau kita pahami, saya bilang, kalau kita pahami kimia, kimia pun bisa membawa kita kepada Allah. Kita pahami fisika, fisika bisa bawa kita kepada Allah. Yang penting di awal kita bilang sama Allah, ya Allah, aku sedang mencarimu. Tunjukkan kepadaku di mana kebenaran. Karena ada hadis yang berbunyi, intasduqillah yasdukka. Ada yang pernah dengar hadisnya? Intasduqillah yasdukka. Siapa yang jujur keinginannya untuk Allah, Allah akan membawa dia menuju ke sana. Dan hadis itu sebenarnya diucapkan Nabi kapan itu? Ketika orang Badui ikut perang. Ada orang Badui ikut perang bersama Nabi. Kemudian setelah perang, Nabi kasih ghanimah kepada orang Badui itu. Tapi orang Badui itu nggak mau terima ghanimahnya, dibalikin sama orang Badui ini. Ya Rasulullah, aku nggak perlu ini. Bukan ini alasan aku berperang. Nabi tanya, jadi apa maksudmu? Kamu berperang untuk apa? Aku mau syahid, kata dia. Ini jarang-jarang orang kayak gini. Ngapain kayak pergi perang? Mau mati aku. Ya. Itu dia. Aku mau syahid. Dan anak panah tertusuk di sini, kata dia. Udah syahid pakai request lagi, ya. Anak panah ketusuk di sini. Waktu itu Nabi mengatakan, intasduqillah yasdukka. Kalau betul itu jujur keinginanmu karena Allah, Allah akan membawamu menuju ke sana. Betul. Beberapa peperangan kemudian si Badui ditemukan syahid dengan anak panah ketusuk di sini. Persis di tempat yang dia tunjuk. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu apapun kita pelajari kecuali ilmu sihir. Ya. Ilmu apapun kita pelajari akan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, Allah sudah menaruh bukti-bukti kebesarannya di mana-mana. Di mana-mana. Di kimia ada, di fisika ada, di biologi ada, dan sebagainya. Baik. Kita potong di situ. Satu tadi, bahwa besi bermanfaat bagi manusia untuk darah. Apalagi? Nah, ini juga sebenarnya bagian yang dari ingin saya tunjukkan sebenarnya. Ada satu lagi yang besi diperlukan oleh seluruh manusia. Apa itu Bapak Ibu? Hah? Imun, kekebalan. Ya, itu sudah tadi. Itulah tadi darah tadi kan. Satu lagi yang pasti dibutuhkan oleh manusia adalah enggak, besi juga, besi. Besi yang ada di dalam inti bumi. Jadi di inti bumi itu ada zat besi yang cair. Zat inti itu bergerak terus, zat inti cair itu bergerak terus. Itulah yang melahirkan medan magnet. Kalau kita buat kompas, pernah main kompas? Nah, kompas itu kan nggak bisa kita atur, dia yang ngatur kita kan. Kita bawa kemana-mana, dia yang arahkan. Apa yang diarahkan sebenarnya? Karena ada medan magnet di dalam bumi. Bumi ini akan terbagi menjadi utara dan selatan. Persis seperti magnet utara dan selatan. Maka kompas itu akan menunjuk sesuai dengan magnet bumi. Pertanyaan, untuk apa magnet bumi ini? Dan yang membuat magnet bumi ini besi. Lagi-lagi, besi. Ternyata baru sekitar 100 tahun yang lalu ditemukan fakta. Untuk apa magnet bumi ini? Magnet bumi ternyata dibuat untuk melindungi bumi dari serangan badai matahari. Jadi matahari setiap detiknya mengirim partikel badai dari matahari, partikel yang berbahaya bagi bumi. Dan bumi tidak sanggup melawan itu. Maka Allah kasih kita medan magnet. Siapa yang kasih medan magnet itu? Besi. Ya. Medan magnet itu. Apa penyebabnya? Itu sinar matahari yang dikirim ke bumi kemudian dibelokkan oleh medan magnet itu. Sehingga partikel matahari tadi belok dia. Nggak kena bumi, tapi belok ke kutub utara, belok ke kutub selatan. Kenapa? Karena magnet ada utara, ada selatan. Itu sebabnya di daerah utara nanti udara terbakar. Karena udara terbakar, muncullah sinar-sinar yang berbeda di langit. Mereka menyebutnya dengan aurora. Pernah lihat aurora? Enggak. Saya juga belum. Karena itu baru bisa dilihat di Denmark, di Islandia, di Norwegia, di negara-negara yang dekat dengan kutub.
Langit biasa, langit tiba-tiba jadi kuning. Langit tiba-tiba jadi hijau. Dan besar itu hijaunya. Dan itu sering muncul. Apa itu sebenarnya? Itu adalah partikel-partikel bahaya matahari yang membakar udara di sekitar kutub utara. Siapa yang melakukan itu? Besi. Dan itu bermanfaat bagi seluruh manusia. Beda dengan parang, beda dengan konstruksi dan sebagainya. Dan Al-Quran sudah bicara itu 1500 tahun yang lalu, bahwa besi itu punya kekuatan yang hebat. Apa tadi kekuatan yang pertama? Karena besilah kita kuat. Begitu besi tadi terganggu langsung lemah kita. Itu dari segi tubuh. Di sisi lain, tidak ada yang mampu untuk menahan badai matahari kecuali medan magnet tadi. Ya, siapa yang kirim medan magnet tadi? Allah kirim untuk kita melalui besi. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini besi. Dua ini sudah cukup kayaknya. Kita sudah belajar tentang embrio kemarin. Kita sudah belajar tentang besi sekarang ini. Mudah-mudahan ini sudah cukup untuk membuat kita yakin, ya kan, bahwa Al-Quran ini benar. Bagaimana dengan bagian-bagian yang kita tidak yakin kemudian? Atau yang kita tidak paham? Disitulah berlaku sami'na wa ta'na. Ya, sami'na wa ta'na. Kita pelajari apa yang kita mampu. Yang lain, kalau ini sudah benar, apalagi yang lain? Ya, apalagi yang lain? Itu sebabnya sebagian besar orang-orang yang masuk Islam hari ini alasannya Al-Quran. Alasannya Al-Quran. Sebagian besar orang-orang yang masuk Islam pada masa Nabi, alasannya akhlak Nabi. Coba lihat perbedaannya. Sebagian besar orang yang masuk Islam pada masa Nabi, akhlak Nabi. Nabi nggak berdakwah seperti ini. Pernah beberapa kali Nabi berdakwah ditolak. Dakwah besar Nabi itu, satu Isra Miraj. Ya kan? Ketua panitianya Abu Jahal. Ketua panitia Isra Miraj ya. Satu Isra Miraj, Nabi ditolak. Yang pertama ketika kerasulannya diumumkan, Nabi ditolak. Yang ketiga, di Taif, Nabi ditolak. Jadi dakwah-dakwah besar Nabi semua ditolak. Ya. Tapi dakwah kecil-kecil Nabi yang diterima. Nabi gerilya ke tenda-tenda diterima. Hari ini harapan kita untuk dakwah cuma satu, Al-Qur'an. Ya. Itu sebabnya alhamdulillah di sini media sosial mulai ada dan orang mudah nge-share ayat-ayat Al-Qur'an di media sosial, dan itu signifikan itu. Ya, signifikan. Banyak sekali orang yang kemudian membaca Al-Quran langsung masuk Islam. Kenapa kita nggak masuk Islam? Kita nggak baca Al-Quran. Itu aja kekurangannya. Ini gimana nih? Kita masuk ke tanya jawab. Sudah jam 9.15. Ya. Kita masuk ke tanya jawab dulu. Nanti kita sambung lagi insyaallah. Kalau ada yang nanya, silakan. Silakan. Ustaz Zul Fakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya memang mengarah juga kita ke tauhid, cuma agak melenceng sedikit dari kajian malam ini. Karena ini menurut saya dasar sekali dan jawabannya mungkin pun sangat penting. Jadi yang ingin saya tanyakan, bahwa kita ketahui bersama setiap kajian bahwa surga itu ada 8. 8 pintu. Ya. 8 pintu. Ya, 8 pintu. Neraka itu ada 7. Tetapi yang ingin saya tanyakan di sini, artinya begini, pada saat Nabi Adam diturunkan ke bumi, itu kan karena memakan buah khuldi. Di manakah? Apakah di surga? Di manakah pohon khuldi itu? Dan apakah di surga itu ada yang haram atau ada yang dilarang? Kenapa bisa terjadi demikian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung. Ini sebenarnya di luar konteks, tapi nggak apa-apa, kita jawab aja. Ya. Jadi begini. Yang pertama, bahwa surga yang Allah sebutkan untuk Adam dulu itu tidak sama dengan surga yang akan kita huni nanti.
Karena surga Adam dulu bukan surga balasan, tapi surga untuk menenangkan. Jadi surga proses. Bahasa itu bisa kita lihat dari Al-Quran. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ya, uskun anta wa zaujukal jannah. Jadi Allah di situ tidak menyebut bahwa untuk tinggal selamanya di dalam surga. Karena sebelum ayat itu datang, Allah sudah sebutkan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bukan fil jannati, tapi fil ardi. Artinya Adam sejak awal memang dimaksudkan untuk bumi. Ya kan? Adam memang dimaksudkan untuk dikirim ke bumi. Tapi setelah itu kan Allah kasih ilmu kepada Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah suruh malaikat sujud kepada Adam. Kemudian Adam Allah suruh tenangkan diri dulu di dalam surga dengan bahasa wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ketika Allah berfirman kepada Adam, tenangkan dirimu dulu bersama istrimu di dalam surga. Bahasa yang Allah pakai di sini sakanah, uskun. Ya, artinya tenangkan dulu di dalam surga. Kenapa? Karena sebentar lagi kamu akan dikirim ke dunia. Ya. Kamu akan dikirim ke dunia sebentar lagi. Artinya Adam tahu persis bahwa ini bukan surga untuk didiami selamanya, tapi ini adalah surga untuk didiami sementara sebelum pergi ke dunia. Maka Allah sebutkan di situ, proses sudah dimulai di situ karena Allah sedang memproses Adam untuk jadi khalifah. Saya baru tadi kasih seminar itu sebenarnya. Kalau saya buat slide udah cocok kali ini sebenarnya, ya. Bahwa sebelum Adam disuruh oleh Allah jadi khalifah, tadi seminarnya tentang leadership, tentang kepemimpinan. Jadi sebelum Allah menjadikan Adam pemimpin, apa yang Allah lakukan kepada Adam? Pertama, Allah berikan ilmu yang tidak diberikan kepada orang lain. Wa 'allama Adama asma' kullaha, ya kan? Allah berikan kepada Adam, tidak diberikan kepada orang lain. Ini apa ini? Uji kesombongan. Allah mau melihat Adam sombong enggak dengan kelebihan ini. Sampai-sampai orang semua disuruh sujud kepada Adam untuk menguji Adam sombong apa enggak. Ternyata enggak, lolos Adam, ya kan? Yang kedua, uji ketaatan. Adam dimasukkan ke dalam surga, dan di dalam surga itu cuma satu saja larangan, wala taqraba hadhihi syajarata. Cuma satu pohon saja. Pertanyaan, Allah maha kuasa untuk mencabut pohon itu dari surga, betul kan? Allah maha kuasa untuk membuat pohon itu halal bagi Adam. Tapi kenapa Allah tidak buat? Karena ini memang Adam sedang dalam proses. Ya. Adam mau dicoba ketaatannya, dan di sini Adam gagal. Dan gagalnya Adam langsung menjawab apa yang disebutkan tadi. Di dalam surat Thaha ayat 120, setan ketika menggoda Adam, apa ide yang dibawa sama dia? Ide yang dibawa sama dia adalah ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Hai Adam, maukah engkau aku tunjukkan pohon kekekalan? Kenapa iblis membicarakan kekekalan? Karena iblis tahu Adam sedang tidak akan kekal di surga yang ini. Dan Adam sudah mulai enak berada di surga, sehingga iblis membawa ide, mau enggak Ki? Bisa kekal di dalam surga ini. Allah enggak bisa turunkan Ki kemana-mana. Terpengaruh ada. Itu sebabnya nanti termakan buah terlarang. Dan buah terlarang itu sebenarnya sama sekali bukan buah khuldi. Khuldi artinya kekekalan. Buah itu sama sekali tidak membuat kekal. Itu hanya framing yang dibuat oleh setan, ya kan? Dan Adam termakan framing itu. Ya. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Adam diturunkan ke bumi bukan karena memakan buah itu. Yang mengatakan Adam diturunkan ke bumi karena memakan buah itu adalah agama sebelah. Agama sebelah mengatakan Adam diturunkan ke bumi karena memakan buah itu, sehingga Adam membawa dosa yang tidak bisa ditebus oleh siapa-siapa. Anak cucunya pun harus membawa dosa itu. Disebut dosa warisan. Saking besarnya dosa itu, Tuhan terpaksa mengirimkan anak semata wayangnya untuk disalib, untuk menebus dosa yang sangat besar tadi. Itu agama sebelah. Jangan bagian ini yang ditaruh di YouTube.
Bagian ini diedit nanti sama Bang Pul kan ditaruh di YouTube, jangan ya. Tapi agama kita bukan gitu pemahamannya. Agama kita adalah Adam memang sudah diplot oleh Allah untuk bumi. Tapi karena Adam tadi memakan buah ini, maka Adam dikirim ke bumi secara tidak mulia. Itu saja yang membuat Adam sedih. Cepat atau lambat Adam akan turun ke bumi. Bukan karena buah itu. Tapi karena buah itu Adam diturunkan tidak secara mulia. Padahal Adam datang dengan mulia. Semua orang hormat sama Adam. Mulia sekali Adam. Tapi begitu keluar dari surga, langsung tidak mulia. Ini persis seperti Messi waktu meninggalkan Barcelona. Ya. Itulah yang membuat Messi sedih sebenarnya. Jadi Messi tahu cepat atau lambat akan meninggalkan Barcelona. Tapi kenapa harus dengan cara ini? Ya kan? Sampai hari ini Barcelona berusaha untuk membuat perpisahan untuk Messi. Belum selesai. Belum jadi-jadi, ya kan? Jadi itu cerita utamanya, ya. Maka pertanyaannya adalah, ada seorang ibu-ibu di salah satu jamaah pernah nanya ke saya, Ustadz, pohon yang dulu itu masih ada nggak di surga? Nah, ibu-ibu ini takut kayaknya. Karena yang paling gampang digoda, terutama untuk masalah makanan adalah ibu-ibu, ya. Saya nggak cerita ibu-ibu orang lain. Ibu-ibu anak-anak saya di rumah. Itu pantang dibuka kafe baru, ya. Bang, nyuna kafe baru, ya. Susah kali kita. Kadang-kadang internet harus kita matikan, ya kan? Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu ini takut kayaknya. Karena kata beliau kalau masih ada pohon itu, Ustaz, kayaknya saya 2 hari cuma di surga. Setelah itu udah keluar lagi. Nah, surga kita nanti insya Allah tidak ada lagi pohon itu. Karena surga kita nanti bukan surga proses, tapi surga balasan. Sehingga di dalam Al-Quran tidak digambarkan bahwa nanti surga kita akan ada pohon terlarang. Tidak ada satu ayat pun yang cerita surga kita nanti masih ada pohon terlarang itu. Tidak ada. Bahkan kita bisa melakukan apa saja keinginan yang kita mau dan sebagainya. Tapi orang-orang berkeinginan waktu itu sudah beda. Kenapa? Bukan orang boleh melakukan apa saja sebenarnya. Karena nanti ada pertanyaan, berarti boleh bunuh orang. Nah, di surga tidak ada lagi pembunuh orang. Kenapa? Karena orang yang masuk surga, orang yang sudah diseleksi keinginannya. Keinginan-keinginan buruk sudah dibuang semuanya. Ya. Apa bahasanya di dalam surah Al-Hijr itu? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Allah hilangkan semua perasaan-perasaan buruk yang ada dalam hati orang. Yang masih ada perasaan itu dibakar dulu di dalam neraka supaya hilang semua perasaan itu, baru dicabut dinaikkan ke surga. Jadi begitu. Mudah-mudahan terjawab. Ustaz ya? Oke. Ada lagi? Mak rame ya. Sekali 2 aja, Ustaz. Siap. Sekali 2 aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau saya tanyakan Ustaz, kenapa laki-laki itu dilarang memakai perhiasan emas, sedangkan perempuan diperbolehkan? Sedikit pertanyaan dari Prof. Jadi Prof, terkait dengan fenomena hari ini Palestina, ya. Ketika kita bicara tentang kekejaman Zionis pada Palestina itu, ada muncul suatu fenomena menarik, yaitu Irak. Syiah. Oh, Syiah, oke. Irak. Dan dia terkait ini juga saya lihat memang teknologi ataupun konsep-konsep perang teknologi seperti nuklir itu kan banyak kita lihat di negeri Syiah ini. Juga saya pernah membaca, katanya juga ulama-ulama terdahulu seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Haytham ketika masa kegelapan di Eropa itu, ada yang mengatakan mereka juga akidahnya Syiah katanya ketika itu. Saya juga belum lihat juga apa masa hijriahnya, masa tahunnya. Cuman memang ada yang pernah baca ketika itu berkuasa Bani Tatimiyah katanya di Mesir, kan? Jadi nggak kuat. Jadi karena saya lihat ada sebagian kita kaum muslimin
agak antipati menjelaskan ayat surga tadi. Sebagian ulama-ulama kita kan agak hati-hati ya ketika mengkaitkan antara fenomena teknologi tadi, sains tadi dengan Al-Quran. Karena kan ini dua hal yang berbeda semuanya. Karena teknologi itu berkembang terus ya. Dengan hari ini ada AI kan, kemudian kecanggihan tapi sebenarnya kalau Al-Quran ini kan sudah tetap ya, sebetulnya mukjizat ya, itu tetap. Jadi yang saya tanyakan dulu, apakah ini seperti kita katanya juga di Aceh ini katanya banyak ulama-ulama dari Syiah katanya, karena siapa lah kan? Bukan, itu beda. Karena memang banyaknya muncul pemimpin perempuan kan, ulama ratu-ratu Aceh ini kan banyak dipimpin oleh ratu perempuan. Jadi serahnya agak ini ya. Yang ini saya akidah Syiah saja. Apakah memang akidah Syiah ini membuka peluang pemahaman teknologi tadi ya, dibandingkan kadang kalau kita ini di Ahlussunnah wal Jamaah mungkin agak negara-negara yang dominan Ahlussunnah wal Jamaah itu agak kurang masalah nuklir misalnya, perkembangan teknologi, ruang angkasa, kita lihat minim sekali. Tapi kalau Irak ini kan memang kerjanya kan. Mungkin ini sekilas kepada pertanyaan saya juga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi emas ya. Saya tahu arahnya sebenarnya mau ditanya penjelasan ilmiahnya. Ya, kalau hadis sudah jelas. Nabi melarang itu dengan tegas, sudah clear itu. Enggak dipertanyakan itu lagi kan? Fikihnya bukan pertanyaan. Pertanyaannya ilmiah. Saya bisa jawab itu dengan cepat, singkat, padat dan sangat jelas. Saya nggak tahu. Belum ada penelitian yang khusus yang bisa menjawab itu. Karena jangan lupa bahwa Islam ini insya Allah akan bertahan sampai hari kiamat. Al-Quran ini masih akan bertahan sampai hari kiamat. Karena itu hadis-hadis Nabi masih akan bertahan sampai hari kiamat. Itu maknanya mukjizat Al-Quran, mukjizat dari dalam hadis dan sebagainya masih banyak sekali tersembunyi dan belum semua keluar. Satu-satu keluar. Yang kita ceritakan di sini ini kecil sekali. Banyak sekali mukjizat-mukjizat yang sudah keluar satu persatu keluar ya. Saya termasuk yang concern dengan mukjizat Al-Quran secara ilmiah. Tapi tiap hari saya bisa baca hal baru. Tiap hari saya dapat fenomena baru. Tapi nggak habis-habis juga. Ya. Tapi tentang emas tadi ada ada dicoba dijelaskan di beberapa penjelasan ilmiah. Tapi saya sudah ngecek tidak valid. Maka saya tidak mau ceritakan di sini. Ya, takutnya nanti dianggap valid pula ya. Tidak valid. Jadi penjelasan ilmiah kenapa emas tidak boleh dipakai belum terlihat secara ilmiah, secara pembuktian ilmiah. Tapi hadis Nabi sudah jelas ya. Nabi melarang laki-laki pakai emas ya. Makanya kalau di Jawa karena nggak boleh pakai dipanggil ya emas ya. Oke, jadi itu terjawab ya, terjawab dengan tidak terjawab ya. Yang kedua tentang Syiah tadi, pertanyaannya sebenarnya sangat spesifik. Apakah itu berarti Syiah membuka ruang untuk mengait-ngaitkan teknologi dengan Al-Quran, kan gitu kan? Atau kita terlalu hati-hati untuk tidak berani keluar? Satu, yang pertama, bahwa dua-duanya ada benarnya. Kehati-hatian untuk mencari tafsir-tafsir yang terhubung dengan kauniyah, ini juga harus hati-hati. Salah satu kehati-hatiannya adalah jangan sampai nanti suatu ketika, karena teknologi ini belum tentu benar, ya kan? Dalam perjalanan banyak teknologi yang diperbaharui kemudian. Gak usah jauh-jauh, saya kasih tahu satu. Teori atom Dalton. Berat malamnya memang, berat. Dari Bunoka berat ya kan?
Ditanya lagi sama Pak Jul ya. Teori atom Dalton. Dalton mengatakan bahwa unsur atom suatu unsur tidak bisa berubah menjadi atom unsur yang lain. Dulu pada zamannya Dalton semua sepakat dengan Dalton. Tapi tiba-tiba kemudian orang mengetahui bahwa atom unsur itu dengan radioaktif bisa diubah menjadi unsur yang lain. Teori Dalton rusak. Sehingga langsung diperbaiki dengan teori yang lain. Bayangkan kalau kita sempat menghubungkan teori Dalton dengan Al-Quran, maka kita akan mengatakan seiring dengan rusaknya teori Dalton, maka rusaklah Al-Quran. Ya kan? Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun terhubungnya sains dengan Al-Quran, kita tetap harus memulai dulu dari awal. Jadi itu yang saya habis-habisan coba pegang setiap saat mencoba mengelaborasi ayat-ayat Al-Quran yang terhubung dengan ilmu pengetahuan. Apa itu? Kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat itu seolah-olah kan ada blank di tengah-tengahnya. Iqra blank bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca blank dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Apa blank itu? Isi sendiri. Baca Al-Quran, ingat Tuhanmu yang menciptakan. Baca bumi, ingat Tuhanmu yang menciptakan. Baca daun, ingat Tuhanmu yang menciptakan. Itu insya Allah akan menjaga kita supaya tidak keluar dari tauhid yang benar. Ya, jadi itu menjadi penting. Ketika kemudian berlawanan antara sains dengan Al-Quran, maka yakinlah Al-Quran benar, sains bisa jadi salah. Atau cara kita memahami Al-Quran yang salah. Apa contohnya? Pernah nggak dengar di dalam Al-Quran itu bumi datar? Pernah? Hah? Banyak. Ayat yang paling jelas adalah afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Nanti ujung-ujungnya wa ilal ardi kaifa sutihat, ya kan? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bagaimana bumi dihamparkan. Sehingga orang mengartikan apa? Oh, bumi hampar kata Al-Quran. Saya bahkan sempat berdebat dengan salah seorang yang dalam tanda petik hampir dia mengkafirkan saya. Gara-gara saya bilang enggak, bumi bulat. Kamu tidak percaya sama Al-Quran? Sampai dia bawa ayat afatu'minuna, kan? Gimana ayat di surah Al-Baqarah itu? Apakah kamu beriman kepada sekelompok ayat tapi kamu tidak beriman kepada kelompok ayat yang lain? Ya kan? Sampai kayak gitu. Jadi istilahnya orang yang seperti ini diazab oleh Allah. Kau kena azab lu, ya? Gara-gara itu. Tapi sebenarnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana permasalahannya? Permasalahannya adalah cara kita memahami apa yang Allah sebutkan. Jelas-jelas di awal Allah menyebutkan afala yanzurun. Tidakkah kalian perhatikan? Baru kemudian Allah mengatakan ilal ibli kaifa khuliqat. Bagaimana unta Allah ciptakan. Allah tidak mungkin mempertanyakan, menyuruh kita memperhatikan dengan benar-benar kalau sesuatu biasa saja. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana air mengalir ke bawah? Ya, biasa aja mah, ya kan? Yang Allah suruh perhatikan pasti sesuatu yang luar biasa. Kenapa unta? Kenapa nggak lembu? Kenapa nggak kambing? Karena ternyata unta itu beda. Dia bisa minum hari ini, berbulan-bulan kemudian tidak minum, oke sama dia. Ketika binatang yang lain memakan daun, dia memakan duri. Ketika yang lain tidak bisa bertahan di dalam panas, dia bisa. Ternyata bulu mata unta itu berlapis-lapis sehingga dia siap di dalam badai. Ternyata banyak sekali ternyata unta yang tidak bisa pada yang lain. Allah mempertanyakan unta itu. Termasuk kemudian Allah mempertanyakan bagaimana bumi kami hamparkan. Kenapa bumi yang ditanya? Karena seolah-olah Allah mengatakan begini, tidakkah kalian perhatikan bumi yang bulat itu, tapi dalam perhatian kalian hampar. Kemana kita pergi bumi itu terlihat hampar. Padahal pada kenyataannya bumi tidak hampar. Maka Allah pertanyakan itu. Nah, yang seperti itu, nah betul seperti Pak Jul bilang tadi, ulama-ulama kita, saya sering diprotes oleh orang karena dianggap itu tadi, ya, nggak boleh mengartikan sejauh itu. Bagi saya sederhana saja, bahwa yang pertama,
Allah mengatakan tadi, Allah menaruh bukti-bukti kekuasaan dan kehadirannya, eksistensinya di mana-mana. Dari mana-mana sisi kita bisa datangi. Tapi dengan catatan seperti yang kita sebutkan tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika membaca, maka bawalah tauhid yang benar ke dalam, supaya kita kemudian tidak terbawa dengan kondisi yang demikian. Bagaimana dengan orang Syiah? Nah, kita bawa ke Syiah sekarang kan. Orang Syiah sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kelompoknya beda-beda mereka. Beda-beda mereka. Beberapa orang Syiah yang saya kenal ketika ketemu waktu sekolah dulu, mohon maaf mereka tidak taat beragama. Jadi ketika tidak taat beragama, mudah bagi orang itu untuk mendapatkan dalam tanda petik dunia. Karena kata Allah, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Ya. Ketika kalian sudah mulai melupakan apa yang kami turunkan kepada kalian, atau peringatan-peringatan yang kami turunkan kepada kalian, maka apa yang terjadi? Allah buka selebar-lebarnya semua pintu kesenangan dunia. Teknologi itu bagaimanapun dunia, sains itu bagaimanapun dunia. Ya, mudah bagi kita untuk dibuka itu kalau seandainya kita sudah melupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kondisinya seperti itu. Itu sebabnya hari ini sebagian besar dari teknologi besar-besar itu kan tidak di umat Islam, tapi ada di orang Yahudi. Apa yang terjadi sama Yahudi? Satu yang paling nyata dari Yahudi. Yahudi itu nasu ma dzukkiru bihi. Yahudi itu tidak mendengar peringatan Tuhan lagi. Itu Yahudi. Maka Yahudi di mana-mana sekarang luar biasa. Teman-teman saya waktu di Jerman yang jago-jago kimia, Yahudi semua. Ya. Teman akrab saya di lab tuh Yahudi. Nama-namanya Yahudi. Namanya Sarah. Sarah itu kan istri Nabi Ibrahim yang menjadi keturunan Yahudi. Ya kan? Yahudi dari situ keluarnya. Ya, dari Nabi Ibrahim, Sarah, Ishak, Yakub, Yahudi dari Yakub. Makanya namanya Bani Israel. Israel itu nama Nabi Yakub. Ya, Israel itu nama Nabi Yakub. Bagaimana dengan ulama-ulama zaman dulu? Apakah mereka Syiah juga? Wallahu alam, enggak berani saya bilang. Ya. Apakah di Aceh ada jejak Syiah? Itu sepakat saya. Tapi ini online ya. Di Aceh ada jejak Syiah. Ada jejak Syiah. Dalam beberapa budaya Aceh terlihat bahwa ada jejak Syiah. Ya. Tapi jejak Syiah di Aceh tidak terlihat menjadi jejak Syiah yang seperti yang mukul-mukul diri, ya kan? Karena ada beberapa di antara mereka, levelnya beda-beda. Jadi karena itu saya tidak berani berkomentar panjang tentang ulama-ulama zaman dulu, ya. Tidak nampak bukti yang spesifik bahwa mereka benar-benar Syiah misalnya, ya. Di di tokoh-tokoh zaman dulu di Aceh pun ada beberapa yang menurut beberapa pihak terhubung ke situ. Saya nggak berani bilang, karena sebelum bukti ada, karena kita komentar terhadap individu ini, terhadap orang, ya. Tidak berani kita sampaikan. Jadi itu Pak Jul ya. Ada lagi? Ya, silakan. Ada lagi yang tanya? Nggak ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya masalah kekuatan dari besi. Saya masih muda-muda dulu kalau begadang pakai baju. Masih tahan kita angin dan masuk dan sakit kita. Tapi begitu kita berkeluarga itu langsung menurun. Dan satu lagi, menyebabkan penyakit. Apakah karena kita sudah kebagian besinya dengan kita itu maksudnya sampai kita jadi lemah gitu. Terima kasih Ustaz. Besinya udah habis. Ini bahaya nih. Yang jomblo masih banyak Pak. Kalau Bapak ngomong itu nggak mau mereka nanti ya. Jadi sebenarnya itu faktor U aja, ya. Itu faktor usia.
Saya menarik juga kalau udah bicara sampai ke sini ya. Ketika saya umur-umur sekitar 45 tahun dulu, nah udah tahu kan umur saya berapa sekarang ya? Ketika umur saya masih 45 tahun dulu, pernah kami duduk di dalam satu kamar dengan teman-teman yang umur sekian juga. Begitu duduk satu kamar, pembicaraannya begitu-begitu juga. Salah satu yang bicara itu waktu itu adalah, gimana caranya ya, vitalitas sudah mulai kurang. Nah ya, sudah mulai dan sebagainya. Padahal dulu, disambung sama yang lain, aku juga. Yang lain gitu juga, yang lain gitu juga. Saya waktu itu pura-pura jadi penengah, ya, biar tidak perlu menceritakan apa yang saya alami kan gitu. Ya. Apa sebenarnya yang terjadi? Sengaja Allah tarik satu persatu dari pesona dunia yang biasa kita nikmati. Karena kita sudah mulai dekat dengan waktu penjemputan. Jadi Allah ingin kita fokus kepada sesuatu yang memang penting untuk penjemputan nanti. Itu sebabnya nggak usah sedih dengan yang demikian. Itu justru bukti kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sebabnya juga ketika rambut memutih misalnya Pak itu dilarang dicat menjadi hitam. Kenapa? Karena itu reminder. Ya, itu reminder, itu pengingat. Kalau kita cat hitam lupa lagi kita. Begitu bercermin ganteng aku, ya kan? Karena rambut masih hitam. Ada dua cara, memang disuruh oleh Nabi dicat, tapi tidak boleh hitam. Maka kalau ada orang-orang tua nanti yang rambutnya hijau, itu bukan anak pang. Itu sunnah. Karena sunnahnya tak boleh hitam. Hijau boleh nggak? Boleh. Ungu, merah, silakan. Ya kan? Cuma ada banyak orang yang nggak ngecat hari ini daripada hijau, ya kan? Mending nggak dicat. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang begitu itu bukan karena nikah. Bukan karena nikah. Bahkan, mohon maaf kan, ini sudah besar semua lah ya. Mohon maaf saya bilang, kalau hubungan seksual itu diteliti, disebutkan dalam bukti penelitian ilmiah, itu justru menyehatkan. Dan persis seperti yang Nabi suruh sebenarnya. Kira-kira 2 atau 3 kali per minggu. Ya. Udah bisa diperbaiki yang kurang-kurang nih. Ya. Yang jomblo udah bisa cari ya. Itu konteks yang menyehatkan. Dan itu sama sekali tidak mengganggu kesehatan, bahkan membuat lebih sehat daripada sebelumnya. Sebenarnya Pak. Cuman karena usia kita bertambah, disitulah kemudian pelan-pelan Allah tarik pelan-pelan satu persatu. Jadi baru betul apa yang Bapak sebutkan tadi. Kalau seandainya dibuat penelitian bahwa semua orang hari ini menikah, 2 hari kemudian langsung nggak bisa lagi begadang, langsung masuk angin malam dan sebagainya. Itu baru betul penelitiannya. Tapi penelitian yang Bapak amati pelan-pelan sendiri kan nggak langsung Pak kan? Nggak hari ini menikah besok langsung, kan nggak kan? Cuman Bapak merasa pernikahannya baru kemarin. Itu berarti Bapak bahagia. Makanya tadi bahasanya setelah saya menikah, ya kan? Seolah-olah hari ini menikah, besok langsung kejadian gitu. Padahal enggak, puluhan tahun setelah menikah baru begitu. Itu artinya apa? Bukan karena nikahnya, karena bertambah usianya, ya. Tapi karena Bapak bahagia dalam pernikahan, perasaan baru kemarin nikah. Mudah-mudahan ya, insyaallah. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu keniscayaan. Ya, keniscayaan bahwa Allah membuat kita sangat bagus pada puncaknya, kemudian Allah kembalikan kita selemah-lemahnya. Ibnu Abbas menafsirkan surat At-Tin dengan posisi penuaan seseorang. Kata Ibnu Abbas, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu diartikan oleh Ibnu Abbas, seorang penafsir Al-Qur'an terbaik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu manusia dibuat oleh Allah sesempurna-sempurna mungkin. Makin dewasa makin sempurna dia. Puncaknya di mana? Di sekitar umur 40 tahun. Maka di situ di dalam surat yang lain Al-Ahqaf ayat 15 Allah menyebutkan hatta idza balagha asyuddah wa balagha 40 sana. Sampai dia dewasa sempurna usianya 40. 40 itulah titiknya. Bapak tadi kejadian itu setelah 40, Pak.
Ya. Setelah 40 sudah mulai menurun kita. Kawan-kawan yang saya cerita tadi umur berapa? 45 sudah mulai ke sini. Ya, 40 itu puncaknya. 45 sudah mulai ke sini. Nah, itu yang disebut di dalam surah At-Tin, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah kembalikan pelan-pelan ke posisi yang serendah-rendahnya. Tadi sehebat-hebatnya, Allah turunkan serendah-rendahnya. Ya. Itu penafsiran yang dibuat oleh Ibnu Abbas. Mudah-mudahan terjawab Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, terima kasih. Kalau ada lagi, kalau nggak ada kita cukupkan karena sudah jam 10:15. Mungkin sampai tutup. Baik. Ini memang dalam stopwatch saya sudah 1,5 jam nih. Ya. Udah lebih dari ceramah Maulid. Insyaallah berharga, bermanfaat, menambah keimanan kita dengan apa yang kita sudah ceritakan. Insyaallah pertemuan berikutnya dengan saya, kita akan bahas langsung Islam. Ini kita sudah ketemu dengan Islam, ya. Mohon maaf yang sudah pernah mendengar, sudah pernah mendapat kajian yang demikian, karena memang kita mulai dari awal, ya. Kita mulai dari awal. Ada beberapa kajian rutin yang saya bawa tema yang demikian juga. Itu sebabnya kalau sudah pernah hadir di kajian rutin yang lain, dapatnya ini semua, boleh pulang berarti kan? Atau semakin baik di ujian berarti kan? Semakin baik di ujian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Gimana? Kita tutup dengan doa ya. Kita tutup dengan doa, kita mohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم ارزقنا رزقا حلالا وعمرا طويلا وخيرا كريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لن تبورا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.